Kisah ini dimulai di dunia yang kacau, tempat monster meneror segalanya. Makhluk-makhluk ini adalah musuh umat manusia dan telah memusnahkan peradaban secara menyeluruh. Untuk melawan, manusia memiliki dua jalan yang bisa dipilih. Pertama adalah jalan sihir yang menggunakan mana yang mengalir di udara. Dengan cara itu, mereka menjadi penyihir yang mampu melakukan berbagai kemampuan supranatural. Seorang penyihir kemudian melepaskan mantra kuatnya ke arah naga merah. Namun, makhluk itu tidak peduli dan justru menjadi sangat marah. Serangan sihir hanya memantul dari kulitnya tanpa memberikan kerusakan sedikit pun. Melihat sihir gagal, seorang prajurit bersiap memimpin pertarungan. Naga itu memanfaatkan kesempatan untuk menukik dan menyerang manusia di tanah. Dan begitulah jalan kedua terungkap. Sang pendekar pedang dengan kekuatan manusianya, namun pedangnya hancur seketika saat menghantam sisik monster yang keras. Prajurit itu merasa frustrasi karena seseorang hanya boleh mengikuti satu dari dua jalan ini. Tiba-tiba, ledakan api menghantam tepat di dada naga tersebut. Makhluk itu membalas dengan serangan api yang jauh lebih dahsyat. Semua orang ketakutan, menyadari bahwa memilih satu jalan saja bisa membuatmu tak berdaya. Para petarung terlempar akibat ledakan itu saat sesosok figur baru muncul. Kekacauan menyebar dan semua orang terhempas oleh kekuatan naga. Di tengah kehancuran, tokoh utama kita muncul dengan pedang di tangan. Ia terbang menuju naga itu, siap untuk pertarungan terakhir. Sang naga murka dengan tantangan itu dan menghadapi pahlawan kita secara langsung. Di dalam mata makhluk itu, terlihat refleksi pria kita yang bersiap untuk menebas. Dengan satu tebasan, pertempuran berakhir dan protagonis kita muncul sebagai pemenang. Prajurit lain terpaku melihat betapa cepatnya semua itu terjadi. Lagi pula, dia adalah seseorang yang telah menguasai jalannya dan menjadi Sword Saint. Namanya adalah Oscar, sang Sword Saint, salah satu yang terkuat di benua ini. Para penyintas berterima kasih atas bantuannya. Terkejut melihatnya di sana, tetapi Oscar hanya menyuruh mereka menyerahkan sisanya padanya dan segera pergi. Semua orang terdiam oleh kehadiran pahlawan kita yang mengintimidasi. Saat ia berjalan pergi, sebuah keluarga bersatu kembali, senang karena selamat. Oscar kemudian merenung bahwa ia memilih pedang daripada sihir dan berhasil mencapai puncak. Tepat saat itu, ia melihat seorang pria menunjukkan trik sihir kepada seorang gadis kecil. MC kita terpesona oleh cahaya sihir yang pernah ia tinggalkan. Ia tahu ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dengan pedangnya. Sama seperti gadis kecil yang menatap kagum pada sihir di depannya, Oscar teringat masa kecilnya saat ia juga terpesona oleh sihir. Ia mengakui bahwa kerinduan pada sihir yang ia rasakan semasa kecil masih ada. Sebuah kilas balik dimulai, memperlihatkan pahlawan kita berlatih di pegunungan. Sejak muda, ia mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk berlatih pedang. Orang lain akan melihatnya berlatih, menyaksikan dedikasi dan usahanya. Dua murid memperhatikan latihan tersebut dan salah satunya menyebutkan bagaimana sang guru tidak pernah absen sehari pun. Ia menjelaskan bahwa area itu dulunya rata sebelum guru mereka mulai berlatih di sana dan latihan intensif. Harian itu akhirnya membuat tanah amblas dan menciptakan kawah. Semua itu dilakukan Oscar dengan ekspresi yang sangat fokus. Rahan si murid terjatuh mendengar cerita itu dan melihat kekuatan murni gurunya. Tiba-tiba, temannya menunjuk gulungan di tangannya, mengingatkannya pada pesan tersebut. Bocah itu lalu memanggil gurunya, menghentikan latihan yang intens tersebut. Ia berlari dan menyerahkan surat yang datang langsung dari ibu kota untuk pahlawan kita. Oscar membaca isinya dan sang murid yang khawatir dengan reaksinya, bertanya apakah itu berita buruk. Pahlawan kita lalu menjawab itu hanya medali karena telah mengalahkan naga dan sedikit menggerutu. Sang murid jadi canggung dan berkata hanya gurunya yang akan mengeluh tentang hal seperti itu. Lagi pula, ia sudah muak dengan politik dan bahkan tidak bisa mendapatkan sesi latihan yang layak di ibu kota. Bocah itu kemudian menyadari betapa sang guru sangat mencintai pedang. Protagonis kita hanya melihat ke samping dengan ekspresi berpikir. Ia kemudian tersenyum dan mengatakan tidak sesuka itu, lalu mengungkapkan bahwa ia memilih pedang karena ayahnya, seorang sword master, menyuruhnya. Sang murid benar-benar bingung dengan pengakuan ini dan sama sekali tidak mengerti. Oscar melanjutkan, menjelaskan bahwa ia tidak memilih jalan ini atas kehendak bebasnya sendiri. Ia menambahkan bahwa ia sebenarnya iri pada muridnya karena memiliki bakat. Bocah itu lalu mengatakan ia bergabung dengan akademi karena ia menginginkannya, tetapi ia takut kehilangan bakatnya. Ia mengaku bahwa terkadang ia bertanya-tanya apakah ia masih bisa menjadi penyihir sekarang. Dijelaskan bahwa penyihir dan pendekar pedang menggunakan sirkuit energi dalam tubuh mereka. Namun, kedua kekuatan itu berlawanan dan mencampurnya bisa menghancurkan tubuhmu. Itulah mengapa pilihan antara menjadi penyihir atau pendekar pedang menentukan hidup seseorang. Oscar kemudian menyarankannya untuk terus mengayunkan pedang jika ia khawatir, karena itulah yang ia lakukan dan begitulah ia sampai di posisinya saat ini. Sang murid termotivasi oleh saran itu dan setuju dengan gurunya. Malam itu, pahlawan kita berbaring di tempat tidur, tenggelam dalam pikiran. Ia merenungkan saran yang ia berikan, tapi sadar ia tidak pantas bicara. Kata-kata muridnya tentang dirinya yang berbakat dalam pedang bergema di pikirannya. Lalu ia bertanya-tanya seperti apa bakat sihirnya sendiri seandainya dulu ia memilih itu. Oscar mengulangi saran yang ia berikan pada pemuda itu untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, mata protagonis kita terbuka lebar saat mendengar suara aneh. Sesaat kemudian, ledakan besar terjadi tepat di luar rumahnya. Api melahap bangunan saat sosok-sosok berjubah mengawasi dari kejauhan. Sekelompok penyihir misterius mendekat, jelas tidak berniat baik. Salah satunya bertanya apakah tugas selesai, tapi yang lain
menyuruhnya untuk tidak lengah. Dari dalam api, pahlawan kita melompat keluar, mengejutkan musuh. Ia menyadari mereka adalah penyihir, dan penyihir yang kuat pula, mengingat serangan yang mereka lancarkan. Protagonis kita segera bertanya siapa pemimpin di antara mereka. Pemimpinnya kemudian memerintahkan serangan, dan semua penyihir bersiap dengan mantra listrik. Namun, protagonis kita tetap tenang, memegang pedangnya, siap untuk bertarung. Oscar, dengan lihai menghindari beberapa sambaran petir yang terbang ke arahnya. Dalam gerakan cepat, ia menutup jarak dan menebas salah satu penyihir dengan bilahnya. Tapi pahlawan kita benar-benar terkejut oleh gerakan tak terduga dari musuh. Mereka menangkap muridnya dan menjadikannya sandera, mengancamnya dengan sihir es. Pemuda itu dibekap dan ketakutan dengan bilah dingin di lehernya. Pria kita bertanya apa yang mereka inginkan, dan sang pemimpin mengungkapkan mereka menginginkan nyawanya. Oscar bingung karena ia merasa tidak pernah melakukan kesalahan hingga dibenci sedemikian rupa. Penyihir itu kemudian memberikan senyum kejam dan berkata, jelas dia tidak akan ingat, dan mengungkapkan mereka tidak bisa memaafkan bakatnya dalam pedang sekaligus sihir. Protagonis kita benar-benar bingung dan bertanya apa maksudnya. Pemimpin itu mengabaikannya dan berkata ia tidak harus menemui ajalnya di sana, sambil mengancam sang murid. Melihat situasi tersebut, pemuda itu dengan putus asa meneriakkan nama gurunya dan memintanya untuk tidak khawatir karena ia hanya orang biasa dan siap untuk pergi. Tekad memenuhi mata pahlawan kita saat mendengar ini. Ia memahami situasinya dan menggenggam pedangnya lebih erat. Yang mengejutkan semua orang, Oscar mengatakan bahwa mereka benar, tapi ia mengklaim rencana mereka gagal dan menyuruh mereka untuk tidak meremehkan muridnya. Pemimpin penyihir itu murka atas keberaniannya dan menyiapkan serangan baru. Sang pemimpin kemudian melepaskan hujan pecahan es ke arah pahlawan kita. Proyektil itu terbang dengan kecepatan tinggi, siap untuk mengakhiri segalanya. Sesaat kemudian, awan debu besar membubung dari titik benturan. Penyihir itu berbalik, yakin bahwa sang Sword Saint sudah tamat. Namun, ia terkejut merasakan luka di pipinya dan tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, ia melihat salah satu anak buahnya terkena serangan dari belakang. Ternyata pahlawan kita menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan untuk menyelamatkan muridnya. Sang pemimpin lalu berkata tujuannya selesai, dan mereka semua bersiap untuk melarikan diri. Mereka kemudian menghilang ke dalam portal cahaya, meninggalkan Oscar. Muridnya berlari dengan panik dan bertanya mengapa ia melakukan itu untuknya, tetapi protagonis kita tersenyum dan berkata ia juga seorang pendekar pedang, sama sepertinya. Pemuda itu menangis, mengatakan ia sudah siap dan tidak perlu diselamatkan. Ia kemudian meminta maaf, tetapi pahlawan kita mengatakan itu bukan salahnya. Bocah itu tidak bisa menahan air mata melihat gurunya dalam keadaan seperti itu. Oscar menatapnya dengan senyum lemah, dengan tenang menerima nasib akhirnya. Di saat-saat terakhir, ia teringat mimpinya untuk menjadi penyihir, dan akhirnya ia menghadapi kebenaran. Ia telah menghindari fakta itu sepanjang hidupnya. Kebenarannya adalah, protagonis kita selalu ingin menggunakan sihir sejak ia kecil. Ia hanya mengayunkan pedangnya untuk menghindari fakta itu dan merasa bangga dengan kehormatan tersebut. Tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan sensasi yang ia rasakan setiap kali ia melihat sihir. Tiba-tiba, pahlawan kita terbangun di hutan dan mengulurkan tangannya ke langit. Ia melihat tangannya sendiri, bingung dan tidak tahu di mana ia berada. Protagonis kita kemudian menyadari bahwa ia seharusnya sudah tiada sekarang. Melihat sekeliling, ia mencoba mengenali tempat di mana ia muncul, dan segera ia menyadari. Ia berada di Eisen, kampung halaman masa kecilnya. Ia ingat jelas memberikan nyawanya untuk menyelamatkan muridnya. Di sampingnya, ia menemukan pedang kayu dan beberapa surat di tanah. Ia terkejut melihat apa yang tertulis di amplop-amplop tersebut. Itu adalah undangan kedua akademi terbesar di kerajaan, satu untuk sihir dan satu untuk pedang. Pada usia 15 tahun, anak muda menerima undangan-undangan ini untuk memilih jalan hidup mereka. Protagonis kita tenggelam dalam pikiran, memegang surat dari akademi sihir. Ia kemudian bertanya-tanya apakah secara kebetulan ia kembali ke masa lalu, ke saat ia berumur 14 tahun sebelum menjadi pendekar pedang. Tepat saat itu, bayangan muncul di belakangnya dan suara yang familiar memanggil namanya. Itu adalah ayahnya dengan ekspresi serius, bertanya apa yang ia lakukan di sana. Oscar terkejut dan berbalik untuk memastikan apakah itu benar ayahnya. Ia menyadari jika ia kembali ke masa lalu, ayahnya juga masih hidup. Namun, pria itu memarahinya karena sombong dan mengabaikan latihannya. Pahlawan kita hanya menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, ia tidak sombong. Ia hanya takut untuk mengungkapkan mimpinya. Terungkap bahwa ayahnya adalah seorang sword master. Itulah sebabnya ia memiliki banyak murid. Dan sebagai putranya, ia belajar bertarung dengannya sejak kecil. Ayahnya akan memujinya setiap ada kemajuan. Tapi suatu hari, sesuatu dalam diri Oscar berubah selamanya. Ia berlari dengan penuh semangat untuk menceritakan tentang sihir yang ia lihat. Tapi reaksinya tidak baik. Ayahnya menjadi murka dan berkata bahwa sihir itu untuk orang lemah dan putranya hanya perlu khawatir mengayunkan pedang dan tidak ada yang lain. Sejak saat itu, ia berlatih agar tidak ditelantarkan. Tapi akhir dari semuanya tragis. Kembali ke masa lalu, protagonis kita kini memiliki tekad baru di matanya. Ia lelah memiliki akhir seperti itu dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Dalam kehidupan baru ini, pahlawan kita akhirnya akan mengikuti jalan yang begitu ia dambakan. Ayahnya bersikeras, bertanya apa yang ia lakukan alih-alih berlatih. Oscar menatap matanya dan menjawab bahwa ia sudah cukup menatap pedang seumur hidupnya. Pria itu benar-benar terkejut dengan jawaban berani putranya sendiri. Ia kemudian melepaskan aura kuat dan beberapa pedang cahaya muncul di sekelilingnya. Tekanan dari
energinya begitu intens, sehingga ia pun merasakan dampaknya yang besar. Murid-murid lain di dekatnya ambruk ke tanah, tidak mampu menahan kekuatannya. Namun, protagonis kita tetap berdiri dengan tenang menghadapi situasi itu. Ayahnya tidak mengerti bagaimana ia bisa begitu tenang dengan semua kekuatan ini. Tapi pria kita sudah melewati semua ini dan tidak lagi terguncang oleh tekanan. Pria itu menatapnya dengan ekspresi serius, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Sang ayah kemudian tenang dan berkata sepertinya putranya tidak sekadar main-main. Oscar merapikan pakaiannya, bersiap untuk apa yang akan datang selanjutnya. Pria itu memujinya dan berkata jika ia terus seperti ini, ia bisa mewarisi guildnya. Tiba-tiba, beberapa orang muncul dengan raut wajah yang tidak ramah. Ayahnya tersenyum, senang dengan potensi putranya, tanpa memperhatikan orang-orang itu. Protagonis kita menatap ayahnya dengan tatapan penuh pemikiran. Sesaat kemudian, orang-orang itu mencengkeramnya dari belakang dengan cukup agresif. Mereka mengatakan mereka menunggu istirahat akademi hanya untuk melihatnya. Pemimpin kelompok itu kemudian mengatakan ia akan mengajarinya satu atau dua hal tentang pedang. Pahlawan kita ingat bahwa orang-orang ini juga ada di masa ini. Mereka adalah mitra latihan yang selalu melawannya atas perintah ayahnya. Tapi semuanya berubah ketika mereka membangkitkan aura pedang di akademi. Mereka kemudian mulai mengajarinya sebagai cara untuk melampiaskan frustrasi mereka. Kembali ke masa kini, si perundung menantangnya untuk bertarung di tempat. Ia memamerkan aura pedangnya dengan bangga dan menyuruhnya bersiap. Oscar tahu bahwa aura menciptakan kesenjangan kekuatan yang tidak bisa diatasi. Yang mengejutkan semua orang, ia berbalik dan mulai berjalan pergi dengan senyum. Pahlawan kita mengucapkan terima kasih atas semua yang telah terjadi sejauh ini. Pria itu terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa dengan sikap ini. Dan sesaat kemudian, protagonis kita melemparkan pedang kayunya ke air. Para perundung mengejeknya karena membuang pedangnya, menyebutnya pengecut. Pemimpin kelompok itu menyerbu ke depan dengan murka, mengatakan ia adalah aib bagi pendekar pedang. Namun, protagonis kita tetap membelakangi mereka, benar-benar dia menghadapi ancaman. Ia lalu berbalik dan mengungkapkan ia tidak akan menggunakan pedang lagi karena ia akan menjadi penyihir. Sekarang, pria itu tidak peduli dan menyerang dengan aura pedang yang diaktifkan, siap menyerang. Namun, pria kita mempertahankan pandangan tenang dan tenteram tanpa rasa takut sedikit pun. Lagi pula, penguatan tubuh dengan aura pedang sangat meningkatkan kecepatan. Tapi serangan itu tepat melewatinya saat pahlawan kita menghindar dengan sangat mudah. Oscar kemudian berkata bahwa dengan kecepatan ini serangannya tidak akan pernah berhasil. Si perundung murka dan berkata pedang adalah perpanjangan tubuh, bukan sekadar senjata. Ia menyerang lagi, tapi protagonis kita menghindar dengan kelincahan yang mengesankan. Pahlawan kita menyadari tubuhnya bergerak secara insting. Sama seperti saat ia dulu berlatih, pria itu menjadi putus asa, tidak mampu memahami mengapa ia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Jadi, pria kita memanfaatkan kesempatan untuk serangan balik yang sangat cepat. Ia menggunakan tangannya untuk menangkis pedang dan bersiap untuk pukulan terakhir. Dengan gerakan sederhana, ia dengan mudah menjatuhkan si perundung ke tanah. Pria itu terkapar di lantai, tidak mampu percaya apa yang baru saja terjadi. Protagonis kita menatapnya dengan tatapan serius dan penuh pengalaman, lalu bertanya mengapa ia membuang jangkauannya saat melawan lawan yang tidak bersenjata. Si perundung ketakutan oleh pelajaran itu dan perbedaan besar dalam level mereka. Teman-teman si perundung membantunya berdiri dan membawanya pergi dari sana. Pahlawan kita memperhatikan mereka pergi dan berpikir itu akan menjauhkan mereka untuk sementara waktu. Ia kemudian mengepalkan tinjunya, teringat bahwa di masa lalu, ayahnya memaksanya untuk bangkit. Untuk menghindari kesalahan yang sama, ia memutuskan ia akan mendapatkan mana terlebih dahulu kali ini. Dengan tujuannya, protagonis kita mulai berjalan melalui hutan. Ia berjalan sebentar dan menyeka keringat dari wajahnya, seolah mencari tempat. Pria kita kemudian menemukan tempat terpencil dan berpikir tidak ada yang bisa melihatnya di sana. Ingatan muncul dan ia ingat bertanya kepada seorang penyihir cara menggunakan sihir. Ia menjelaskan bagaimana pendekar pedang menggunakan semangat mereka dan bertanya bagaimana cara penyihir melakukannya. Gadis dengan topi hijau itu tampak berpikir mendengar pertanyaan pejuang muda itu. Ia duduk di samping beberapa bunga dengan penyiram dan embernya. Penyihir itu lalu mengambil penyiram untuk digunakan sebagai contoh praktis dan berkata bahwa bagi mereka, sihir sangat mirip dengan menggunakan penyiram tanaman. Protagonis kita bingung dan bertanya-tanya apa hubungannya dengan penyiram tanaman. Gadis itu menjelaskan bahwa mana ada secara alami dan memenuhi seluruh atmosfer. Ia kemudian menunjukkan bahwa dengan mensirkulasikan mana dan menggunakan formula, sihir diaktifkan. Kembali ke masa kini, pahlawan kita duduk di batu besar untuk mulai bermeditasi. Ia teringat kata-kata penyihir tentang mana yang memenuhi lingkungan. Protagonis kita percaya bahwa jika ia bisa melihatnya, ia akan bisa menariknya ke dalam. Dengan mata tertutup, ia berkonsentrasi penuh untuk merasakan mana di sekitarnya. Ia merenung bahwa pendekar pedang menggunakan indera mereka hingga batas maksimal untuk bertahan hidup. Dan meskipun ia bukan lagi pendekar pedang, tubuhnya masih memiliki ingatan itu. Jadi pahlawan kita menggunakan indera tajamnya untuk merasakan mana yang tak terlihat. Ia masuk lebih dalam ke meditasi dan mulai merasakan aliran energi di sekitarnya. Tiba-tiba matanya terbuka lebar karena ia akhirnya berhasil melihat segalanya. Beberapa aliran mana merah muda melayan di sekitarnya dan ia kagum. Pemandangan itu sangat luar biasa hingga protagonis kita terdiam tak bisa berkata apa-apa. Ia lalu merayakan dengan gembira dan berkata bahwa sekarang ia hanya perlu menarik mana itu ke dalam. Tapi kemudian ia berhenti dan bertanya-tanya bagaimana tepatnya ia akan melakukannya. Tepat saat itu, pria kita
menyadari sesuatu yang aneh dan melihat ke samping. Ia melompat dari batu dan pergi menyelidiki apa yang menyebabkan gangguan itu. Pahlawan kita merasa ada sesuatu yang salah dengan tempat tertentu di hutan itu. Ia kemudian mulai berjalan menuju sumber sensasi aneh itu. Di jalan, ia melewati penghalang tak terlihat yang membuatnya sangat curiga. Ia juga merasa aneh bahwa ia tidak bisa merasakan makhluk hidup apapun. Di dekat area itu, tiba-tiba, tanah berguncang dan sesuatu mendarat dengan kekuatan besar tepat di depannya. Debu berterbangan dan pria kita bersiap menghadapi apapun itu. Sesaat kemudian, golem batu raksasa muncul di depan matanya. Oscar terkejut dan bertanya-tanya apa makhluk seperti itu lakukan di sini. Tapi sebelum ia bisa memikirkan apapun, ia melihat bayangan jatuh dari langit dan merasa takut. Seorang wanita dengan rambut merah dan pakaian putih mendarat tepat di depan pahlawan kita. Ia kemudian mengangkat tangannya dan bertanya apa yang ia lakukan di bengkelnya. Golem itu menatapnya dengan mata merah dan ia menuduhnya mencoba mencuri penelitiannya. Protagonis kita masih di tanah tanpa tahu apa yang terjadi. Wanita itu mengancamnya, menyuruhnya berpikir hati-hati sebelum ia bicara jika ia ingin tetap hidup. Protagonis kita kemudian mengenali wanita itu dan teringat cerita tentangnya. Ia adalah pahlawan terkenal yang bertarung melawan monster dengan golem raksasa. Namanya adalah Isabelle, sang penyihir penempa kehidupan, legenda di antara para penyihir. Kembali ke masa kini, pahlawan kita dirantai dan benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya seperti ini. Isabelle kemudian menginterogasinya, bertanya dari faksi penyihir mana ia berasal. Ia mengarahkan tongkatnya ke arahnya sebagai ancaman yang sangat jelas agar ia bicara. Sesaat kemudian, lingkaran sihir merah muncul di bawahnya, siap untuk diaktifkan. Melihat situasi itu, protagonis kita dengan putus asa memintanya untuk menunggu sebentar. Ia mencoba menjelaskan, mengatakan ia tidak melawan dan bukan musuhnya. Wanita itu menatapnya dengan ekspresi serius, tampak mempertimbangkan apa yang ia katakan, tetapi tiba-tiba ia berdiri dan berkata sepertinya ia benar-benar ingin terpanggang. Ia kemudian bersiap untuk menyerang, mengucapkan selamat tinggal kepada si penyihir tanpa nama. Pahlawan kita lalu berteriak putus asa dengan senyum agak aneh di wajahnya dan mengungkapkan bahwa sebagai permulaan, ia bahkan belum menjadi penyihir, yang membuatnya bingung. Isabelle menyebutnya menyedihkan, tapi memutuskan untuk memeriksa ceritanya dengan sihirnya. Matanya bersinar saat ia menganalisis energi pria di depannya, dan ia terkejut menyadari tidak ada mana yang mengalir melalui sirkuitnya. Adegan berubah, dan sekarang mereka berdua sedang minum teh saat ia mengatakan ia mengerti situasinya. Namun, Isabelle memperjelas bahwa ia tidak berniat meminta maaf dan mengungkapkan bahwa ia menjadi profesor di akademi, tetapi semua orang sudah memperlakukannya seperti musuh. Oscar terkejut dan bertanya apakah Isabelle benar-benar bekerja di akademi sihir. Ia membenarkan dan ia melihat kesempatannya untuk belajar darinya agar akhirnya bisa menggunakan mana saat wanita itu meminum tehnya. Pahlawan kita memanggilnya dengan tekad besar. Protagonis kita lalu berdiri, siap untuk membuat permintaan besarnya. Ia memohon padanya untuk tolong mengajarinya cara menginfusi tubuhnya dengan mana. Namun, Isabelle dengan dingin menolak, mengatakan ia tidak tertarik pada pria lemah. Oscar kecewa saat ia menyuruhnya menghabiskan tehnya dan pergi tak lama kemudian. Ingatan tentang akhirnya menghantamnya dan ia menolak untuk memiliki akhir seperti itu lagi dengan pandangan baru di matanya. Pria kita tahu ia tidak bisa menyerah sekarang. Isabelle kemudian meminta lebih banyak teh dan sebuah golem pelayan muncul dengan teko di tangan. Protagonis kita sedikit terkejut melihat golem layanan di sana, tetapi menggunakan inderanya yang tajam, ia mulai menganalisis makhluk logam itu dan ia segera menyadari bahwa sirkuit internal golem tampak tidak berfungsi. Ia kemudian berdiri dan memperingatkan Isabelle bahwa ada sesuatu yang salah dengan golem itu. Ia mengabaikannya, berpikir ia hanya mencoba mencari perhatian, tetapi makhluk itu mulai gemetar. Tiba-tiba, golem itu mengalami korsleting dan menumpahkan teh panas tepat di atas kepalanya. Pahlawan kita meneriakkan nama Isabelle, benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ia berlari untuk membantunya dan bertanya apakah ia baik-baik saja sambil menawarkan bantuan. Kamera fokus pada bahu golem, memperlihatkan sirkuit yang benar-benar rusak. Isabelle terkejut dan menyadari sirkuit di bahu kanan telah macet. Pahlawan kita lalu mengambil sapu tangan dan membantu Isabelle menyekat teh panas dari lengannya. Ia kemudian bertanya, benar-benar terkejut bagaimana ia tahu golem itu akan tidak berfungsi. Ia mengatakan aliran mana terlihat aneh, dan ia bertanya apakah ia bisa melihat mana. Ingatan tentang penyihir bertopi hijau yang ia temui terlintas di pikirannya. Ia ingat ia mengatakan bahwa mana tidak terlihat dan mengonfirmasi kepada Isabelle bahwa ia bisa melihatnya. Wanita itu kemudian mengerti itulah mengapa ia bisa menembus penghalangnya. Protagonis kita teringat hidupnya sebagai pendekar pedang dan semua pengalamannya dan berpikir bahwa mungkin kemampuan ini berasal dari insting pendekar pedangnya. Atau mungkin itu bakat yang dibicarakan penyihir misterius sebelum ia disingkirkan. Tiba-tiba, Isabelle berdiri dan memanggil namanya, membuat pria kita terkejut. Dengan senyum percaya diri, ia mengatakan ia akan mengajarinya cara menggunakan mana. Ia bingung, tapi ia menegaskan kembali bahwa ia tetap tidak menyukai pria yang tidak kompeten. Namun, ia mengakui bahwa ia berhasil menarik minatnya dan mengulurkan tangannya kepadanya. Protagonis kita kemudian tersenyum, lega dan senang dengan kesempatan baru tersebut. Mereka berdua kemudian menyegel kesepakatan itu dengan jabat tangan yang kuat dan tegas. Adegan berubah dan pelajaran dimulai dengan Isabelle menggunakan papan tulis. Ia menjelaskan bahwa ia memiliki gagasan yang salah karena mana sebenarnya sudah diserap. Pahlawan kita lalu bertanya bagaimana ia bisa membuat mana mengalir melalui sirkuitnya. Ia menggambar diagram dan mengatakan mana hanya mengalir jika ada formula untuk menerimanya. Pria kita penasaran dan bertanya apa tepatnya yang disebut formula ini. Dengan senyum, ia menunjukkan kertas sihir dengan mantra spesifik yang digambar
tergambar di atasnya. Pahlawan kita menjadi sangat bersemangat dan bertanya mantra apa itu, tapi ia merahasiakannya. Isabelle kemudian menginstruksikannya untuk memvisualisasikan kekuatan di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam formula. Protagonis kita langsung menerima tantangan itu dan mengatakan ia akan melakukan yang terbaik. Namun, wanita itu berpikir bahwa tugas ini setidaknya membutuhkan waktu sebulan untuk diselesaikan. Tapi ia mempertimbangkan jika bakatnya melihat mana itu nyata, mungkin pria kita bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah bulan. Ia kemudian mengulangi instruksi itu pada dirinya sendiri, mencoba memahami apa yang harus dilakukan. Pahlawan kita segera menyadari itu seperti memurnikan ki pedangnya dan memfokuskan pikirannya. Dengan mata tertutup, ia berkonsentrasi penuh pada dirinya sendiri untuk merasakannya. Di ruang mentalnya, ia bisa memvisualisasikan tubuhnya sendiri dan aliran energinya. Dan dengan senyum, ia akhirnya menemukan mana yang bersirkulasi di dalam dirinya. Energi itu bersinar terang, dan ia bersiap untuk langkah selanjutnya dari proses itu. Ia kemudian mengulurkan tangannya dan mengarahkan semua kekuatan ke dalam kertas sihir di lantai. Tiba-tiba, mata Isabelle membelalak karena terkejut melihat apa yang ia lihat. Protagonis kita membuka matanya dan menyadari mana sudah ada di kertas. Dijelaskan bahwa menguasai sihir adalah proses yang lambat seperti belajar berjalan lagi. Rahang Isabelle terjatuh melihat kecepatan ia berhasil melakukannya. Lagi pula, bahkan penyihir terkuat di dunia membutuhkan waktu untuk menguasai mana. Pahlawan kita lalu menatap ke langit dan melihat hasil mantra pertamanya. Isabelle kemudian mendekati pahlawan kita yang mengagumi kembang api di langit. Ia tidak percaya ia berhasil menguasai mana dalam satu kali percobaan dan ia segera teringat bagaimana ia tahu golemnya akan memiliki masalah sebelumnya. Wanita itu bertanya-tanya apakah ia bisa melihat mana, tapi tahu itu tidak menjelaskan semuanya. Melihat pantulan di matanya, satu hal menjadi sangat jelas baginya. Tanpa diragukan lagi, protagonis kita adalah seorang jenius dengan jumlah bakat yang tidak masuk akal. Sementara itu, pria kita berkata dengan kagum bahwa ini akhirnya adalah sihir nyata. Tiba-tiba, Isabelle memanggilnya dengan senyum lebar yang bersemangat di wajahnya. Ia mengatakan itu luar biasa dan tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah melakukan hal seperti itu. Namun, pahlawan kita memotongnya dan mengatakan itu belum cukup bagus. Dengan tatapan serius, ia tampak cukup tidak puas dengan hasil mantra itu dan mengatakan itu tidak indah. Teringat sihir yang mempesona dirinya di masa kecil. Ingatan itu adalah alasan ia selalu ingin mengikuti jalan ini. Baginya, sihir adalah sesuatu yang istimewa dan apa yang ia lakukan bahkan tidak mendekati. Ia lalu menunjuk ke kertas dan menunjukkan bagian spesifik dari formula sihir dan mengatakan aliran mana di sana terasa aneh, sama seperti golem tadi. Pria kita meminta pendapatnya, membuatnya benar-benar bingung dan linglung. Pada saat itu, ia menyadari ia tidak hanya ingin menjadi penyihir biasa. Faktanya, protagonis kita ingin menggunakan sihir yang sempurna dan sangat indah. Isabelle terkejut dan mengatakan jika ada sesuatu yang mengganggunya, ia bisa menulis ulang formulanya. Pria kita benar-benar terkejut dan bersemangat dengan kemungkinan itu. Ia lalu bertanya kepada Isabelle bagaimana ia bisa menulis ulang formula sihir. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria misterius berjalan menyusuri lorong dengan ekspresi yang sangat serius. Ia tampak mencari seseorang yang penting. Ia segera menemukan para perundung yang dihajar habis-habisan oleh pahlawan kita. Sebelumnya, pria bernama Mista itu mendekat dan bertanya apa yang terjadi pada mereka. Anak-anak itu ketakutan dan mencoba mengatakan itu bukan salah mereka. Tapi Mista bersikeras, bertanya lagi apa yang terjadi dengan tatapan dingin. Ketakutan menguasai orang-orang yang tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana menjelaskannya. Salah satu dari mereka lalu mulai menceritakan kepada Mista tentang kekalahan yang mereka terima. Rahang pria itu terjatuh saat mendengarkan cerita yang sulit dipercaya tersebut. Ia tidak percaya Oscar berhasil mengalahkan pemimpin mereka dalam keadaan itu. Ia lalu menyuruh anak-anak itu untuk merawat teman mereka agar ia bisa pulih dengan baik. Keduanya segera setuju karena takut dan membungkuk padanya. Mista lalu menatap ke langit dan berpikir saatnya telah tiba. Dengan senyum, ia berkata ini saatnya untuk memberikan cuy pedang kepada bocah itu. Kembali dengan Isabelle dan Oscar, mereka berada di perpustakaan yang dipenuhi buku. Pahlawan kita kagum dan berkata ia tidak tahu formula itu begitu mendalam. Ia mengatakan bahwa pengetahuan diperlukan untuk menggunakan sihir dan ini normal. Isabelle kemudian memuji instingnya dan menawarkan bukunya untuk ia pelajari. Dengan senyum, ia menunjuk kepalanya dan menyuruhnya mengambil buku sebanyak yang ia inginkan. Namun, saat Isabelle berbalik, protagonis kita telah menghilang ke udara tipis. Sesaat kemudian, pahlawan kita muncul kembali dengan tumpukan buku besar di pelukannya. Ia terkejut dan ia hanya mengatakan ia menyuruhnya mengambil sebanyak yang ia mau. Isabelle terdiam, tapi kemudian ia tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting dengan ekspresi serius. Ia mengatakan ia perlu memberi pahlawan kita peringatan dan menjelaskan bahwa ia sekarang secara resmi adalah penyihir dengan mana di sirkuitnya. Karena ini, Isabelle memperingatkannya untuk sangat berhati-hati dengan ki pedang. Adegan kemudian kembali ke Mista, ia memiliki rencana untuk memberikan kekuatan ini kepada pahlawan kita, dan wanita itu mengakhiri peringatannya dengan mengatakan bahwa jika ia mencampur kedua kekuatan itu akan menjadi akhir baginya. Dari atas bukit, protagonis melihat ke bawah ke desa Izen yang membawa kembali kenangan mendalam tentang masa lalunya yang sulit. Dengan pandangan berpikir, ksatria muda itu merenungkan semua yang ia lalui sebelum mendapatkan kesempatan ini untuk kembali ke masa lalu. Memasuki ruangan, ia menemukan ayahnya terbaring
berbaring di tempat tidur tampak sangat lemah dan rapuh karena sakit. Pria tua itu membuka matanya dan mengenali putranya yang belum pernah ia lihat dalam waktu yang lama, berdiri tepat di sana di depannya. Pada saat itu, pria itu meminta bocah itu untuk mendekat agar mereka bisa melakukan percakapan yang lebih pribadi. Menyentuh lengan pemuda itu, sang patriark berkomentar tentang bakat luar biasa yang ia tahu selalu dimiliki putranya sejak muda. Lalu sang ayah bertanya apakah melarang penggunaan sihir di masa lalu benar-benar keputusan yang tepat untuk masa depan pahlawan. Merasakan beban di dadanya, pemuda itu teringat tekanan konstan yang ia alami untuk hanya mengikuti jalan pedang. Tapi sekarang dengan kesempatan baru, ia memutuskan ia tidak akan lagi menundukkan kepala pada keinginan orang lain. Dengan itu, bocah itu memegang erat amplop dari Akademi Sihir karena ia tahu ini adalah takdir sejatinya. Di depan gerbang besar institusi tersebut, sang penjelajah waktu mengamati arsitektur yang megah dan magis dari tempat itu. Ia sangat bertekad untuk mendapatkan otorisasi yang diperlukan agar akhirnya bisa mempelajari apa yang selalu ia cintai. Berjalan menyusuri lorong gelap, kita melihat seorang pria misterius berdiri dengan megah di dekat obor yang menyala. Pria itu menyadari kehadiran bocah itu dan bertanya dengan nada serius, apakah ia memiliki urusan mendesak untuk didiskusikan. Tanpa ragu, protagonis mengulurkan undangan itu dan meminta tanda tangan untuk membuat masuknya ke sekolah penyihir menjadi resmi. Mereka berdua berdiri berhadapan saat suasana di aula menjadi tegang karena permintaan yang benar-benar tak terduga itu. Terkejut dengan sikapnya, pria itu bertanya mengapa sesuatu yang begitu penting tidak bisa menunggu saat yang lebih tenang. Matanya membelalak saat ia menyadari pemuda itu tidak bercanda dan menyadari bahwa tekadnya lebih kuat dari sebelumnya. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, bocah itu menunjukkan dokumen terbuka, siap untuk mengikuti jalan yang telah ia pilih sendiri. Tidak dapat menerimanya, sang tutor meletakkan tangan di kepalanya dan bertanya mengapa ia memilih sihir padahal ia dilahirkan untuk pedang. Oscar menghadapi ayahnya dan bertanya apakah ia ingat saat ia berbicara tentang ingin menggunakan sihir saat kecil, tapi pria yang lebih tua itu meremehkan subjek tersebut, menggenggam pedangnya dengan erat. Tepat saat itu, ia menunjuk bocah itu dan berkata bahwa itu hanyalah keinginan masa kecil yang tidak berarti. Kata itu membangkitkan ingatan menyakitkan pada pahlawan yang teringat penindasan yang ia derita karena mimpinya. Tangan di dadanya melambangkan penghalang yang dipasang, menghentikannya untuk mengikuti jalan yang sangat ia inginkan. Kembali ke masa kini, aura listrik meledak dari tubuh bocah itu, yang mengatakan bahwa bagi ayahnya, itu hanyalah keinginan sesaat. Pada saat ini, sang Swordmaster menjadi murka dan berteriak, bertanya lelucon-lucu macam apa ini. Ia kemudian bertanya apakah pemuda itu mengatakan ia berhasil menguasai mana. Sementara bocah itu tetap tenang dan serius, protagonis tersenyum tipis dan mengatakan, ia tidak berpikir ia bisa meyakinkannya dengan cara lain. Murka, pria itu bertanya apa yang ingin ia yakinkan dengan tampilan kekuatan yang tiba-tiba itu. Ia mengatakan ia mendengar bocah itu mengalahkan saudara-saudaranya tanpa menggunakan energi pedang, menunjukkan bakat besarnya. Bocah itu menjawab bahwa ia memahami itu, tapi sang tutor berteriak tidak dan menyuruhnya mendengarkan kata-katanya dengan saksama. Ia bersikeras bahwa jika putranya menjadi pendekar pedang, ia akan menemukan kesuksesan yang dijamin di masa depan yang menantinya. Protagonis kita mengatakan bahwa penilaian ayahnya mungkin benar, tapi ada syaratnya. Ia kemudian menambahkan bahwa mencapai kesuksesan tidak selalu berarti menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup. Mereka berdua berdiri diam di aula dalam jalan buntu karena tidak ada pihak yang tanpa bersedia mundur dari keputusan mereka. Dan begitulah pria itu meletakkan tangan ke wajahnya tanpa akhirnya memahami sudut pandang putranya. Namun, ekspresinya berubah gelap dan ia berpikir bahwa masih ada waktu untuk membatalkan pilihan itu. Bocah itu menyadari perubahan di wajah sang tutor dan butiran keringat mengalir di wajahnya karena ketegangan. Pendekar pedang itu kemudian mengingatkannya pada bahaya mencampur kedua kekuatan dan apa yang terjadi ketika mereka mengalir bersama. Dengan itu, pria itu mengancam bahwa jika bocah itu mengikuti jalan yang salah, ia akan mengembalikan semangatnya ke tempatnya dengan cara yang keras. Dengan bilah di tangan, sang tutor mengatakan bahwa bahkan jika ia tidak menerimanya sekarang, suatu hari nanti, pemuda itu akan bersyukur atas keputusan ini. Tapi protagonis dengan tegas menjawab bahwa hari itu tidak akan pernah datang karena ia tahu apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, ia teringat akhir tragisnya di kehidupan masa lalunya dan kepergian ayahnya yang tidak ingin ia alami lagi. Menatap dengan suasana melankolis, ia mengonfirmasi kepada dirinya sendiri bahwa hari terima kasih itu sebenarnya tidak pernah datang. Sang Swordmaster kemudian melemparkan senjatanya ke samping dan menyuruh putranya untuk mengambil pedangnya sendiri untuk bertarung. Dengan gerakan menantang, pria itu mengatakan ia setidaknya akan menunggu selama itu untuk membuat pertarungan menjadi adil. Sang penjelajah waktu kemudian menutup matanya, dan ketika ia membukanya lagi, ekspresinya menunjukkan tekad baru. Ia kemudian mengangkat surat itu dan mengingatkan ayahnya bahwa ia adalah seorang penyihir sekarang dan tidak lagi membutuhkan pedang untuk membela diri. Amplop dengan segel Akademi Sihir melambangkan kehidupan baru yang dipilih bocah itu untuk dirinya sendiri. Dalam tindakan simbolis, bocah itu melemparkan undangan ke dalam api, membakar kertas itu dan kesempatannya untuk masuk akademi. Tindakan tak terduga pemuda itu membuat sang tutor benar-benar terkejut dan bingung tentang apa yang sedang terjadi. Dengan tatapan menantang, pahlawan memberitahu pemandunya, Brian, untuk maju dan mencoba mengembalikan semangatnya ke tempatnya. Brian tampak menerima tantangan itu dan mulai berjalan perlahan menuju muridnya dengan tatapan serius. Ia kemudian melepaskan aura ungunya dan memperingatkan bocah itu untuk tidak sombong hanya karena ia menangani sedikit tekanan. Dalam gerakan cepat, sang guru menyerbu ke depan dengan bilah yang tertutup energi, siap untuk mengakhiri keberanian bocah itu. Namun, protagonis tetap tenang
tenang karena ia bisa merasakan serangan dengan energi seolah ia memegangnya. Ini membuatnya teringat latihannya sejak ia kecil ketika ia belajar menguasai inderanya untuk pertempuran. Pantulan di mata pahlawan menunjukkan serangan tutor yang mengarah padanya, tapi ia sepenuhnya siap. Dengan itu, kilatan ungu dan putih memenuhi aula, menunjukkan bahwa konfrontasi di antara mereka akhirnya dimulai. Sang Sword Master menyerang dengan tebasan energi ungu, tapi pemuda itu berhasil menghindar dengan kelincahan yang hebat. Masih di tanah, bocah itu mengatakan bahwa pendekar pedang yang paling ia kagumi sebagai panutan tanpa diragukan lagi adalah ayahnya sendiri. Pada saat ini, pria itu mendekat dan mengatakan bocah itu terlalu banyak bicara, tapi ia bangkit siap untuk apapun yang datang selanjutnya. Kemudian sang tutor memuji menghindarannya dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di guild yang bisa melakukan hal yang sama tanpa menggunakan energi pedang. Protagonis menatapnya dengan serius sementara pria yang lebih tua menegaskan bahwa bakatnya untuk pedang adalah nyata. Karena ini, pendekar pedang itu mengatakan ia akan bertaruh pada satu kesempatan dan menyuruh bocah itu menerima energinya pada saat itu. Pahlawan mengingatkan ayahnya bahwa ia yang mengatakan ia akan membuatnya selaras dengan pelajaran yang bagus. Dengan senyum di wajahnya, bocah itu bertanya apakah ia menyarankan untuk melanggar janji itu hanya karena ia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Sang master terdiam oleh keberanian bocah itu dan menyebutnya bodoh karena sikapnya yang menantang. Pada saat itu, pemuda itu menjelaskan bahwa sama seperti bakat adalah segalanya bagi ayahnya, ia juga memiliki sesuatu yang penting. Memegang semacam bulu, protagonis mengatakan, ada sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan tidak peduli apapun. Sang tutor kemudian bertanya apa hal penting ini dan bertanya apakah secara kebetulan itu adalah pedang. Dengan senyum percaya diri, bocah itu mengungkapkan bahwa objek itu sebenarnya adalah tongkat sihir. Ia mengejutkan semua orang, ia menambahkan bahwa itu hanya model pemula, tetapi matanya menunjukkan tekad yang besar. Ingatan tentang Isabelle muncul, mengatakan bahwa pengetahuan diperlukan untuk menggunakan sihir, dan ia merenungkan ini. Kembali ke masa kini, pahlawan memegang tongkatnya dan berpikir bahwa pada saat ini, ayahnya tidak tahu apa yang akan datang. Dan memang, pria yang lebih tua itu tidak tahu apa yang akan dilakukan bocah itu untuk membuktikan maksudnya. Tanpa berpikir dua kali, pendekar pedang itu melompat ke udara untuk memberikan serangan kuat terhadap lawan di tanah. Tapi mata bocah itu membelalak saat ia melihat cahaya kebiruan yang tampaknya menganalisis setiap gerakan serangan. Cahaya ini melacak jalur beberapa serangan di sekitar protagonis yang sekarang bisa melihat segalanya dengan jelas. Dengan senyum tipis, sang penjelajah waktu menyiapkan serangan baliknya terhadap serangan ayahnya. Ia kemudian berbalik dengan tongkat di tangan untuk mengeksekusi rencana yang ia pikirkan sejak awal pertarungan. Bila Sword Master datang dengan kekuatan penuh, tapi bocah itu berhasil bertahan melawan pukulan itu dengan cara yang tak terduga. Dengan matanya yang terfokus, ia bersiap untuk langkah selanjutnya dari strateginya untuk menang tanpa menyakiti siapapun. Dalam gerakan cepat dan tepat, bocah itu berhasil melucuti lawannya dan sekarang memegang pedangnya. Pada saat itu, ia teringat sihir pertama yang pernah ia lihat dalam hidupnya ketika ia hanya seorang anak pemimpi. Itu adalah sihir yang sama yang ia lihat berulang kali dalam mimpinya yang menginspirasinya untuk mengikuti jalan ini. Sihir yang begitu ia dambakan dan gambarkan dalam pikirannya yang disebut percikan atau spisa dalam bahasanya. Ia kemudian teringat ibunya di kursi goyang, dikelilingi oleh cahaya magis dan menenangkan itu. Kembali ke masa kini, sang tutor benar-benar terkejut dan terdiam dengan apa yang berhasil dilakukan putranya. Percikan cahaya terang meledak di sekitar pria itu yang mencoba melindungi dirinya dari cahaya mantra yang intens. Ia meletakkan tangan ke wajahnya dan mengeluh tentang sihir itu yang meskipun indah, membutakan penglihatannya. Dengan mata yang bersinar biru, protagonis mendekat dari belakang, memanfaatkan gangguan lawannya. Pendekar pedang itu kemudian berteriak dengan murka dan bertanya apakah niat pemuda itu adalah untuk membutakannya dengan pertunjukan cahaya itu, tapi bocah itu hanya menjawab tidak. Dan dalam gerakan yang mengejutkan, melemparkan pedang jauh melintasi aula. Bila itu jatuh dan menancap di lantai batu, mengakhiri konfrontasi bersenjata antara ayah dan anak untuk selamanya. Dalam pantulan pedang, kita melihat mereka berdua berdiri diam saat ketegangan di udara perlahan mulai memudar. Pahlawan kemudian menjelaskan bahwa ia percaya ayahnya akan bertarung berdasarkan kehadiran saja tanpa perlu penglihatannya. Dengan tangan di lehernya, pria itu menyadari mantra pertama adalah gangguan dan bertanya apa tujuannya. Bocah itu kemudian mengatakan bahwa menyembunyikan niat aslinya di antara beberapa prestasi adalah sesuatu yang diajarkan ayahnya sendiri. Terkalahkan, sang Sword Master meletakkan tangan ke wajahnya, tidak mampu percaya apa yang baru saja terjadi di aula. Ia kemudian mengatakan ia bisa menjamin bakat putranya dengan pedang, tetapi bertanya kepadanya tentang jalan sihir. Pria itu bertanya, siapa di dunia yang akan menjamin bakatnya dalam seni arcana, yang begitu tidak pasti, tetapi dengan senyum tenang, pemuda itu menjawab bahwa ia hanya menunjukkan jalan yang ingin ia ikuti. Protagonis kemudian bertanya apakah ayahnya menjadi pendekar pedang karena seseorang menjamin bakatnya. Pertanyaan ini membuat sang tutor teringat percakapan dari masa lalu yang mengubah cara pandangnya. Dalam ingatannya, ia mempertanyakan apakah putranya harus mengejar pedang atau sihir di masa depan. Duduk di samping istrinya yang sedang hamil, ia percaya bocah itu akan memiliki bakat untuk bilah. Tapi istrinya, sambil tersenyum, mengingatkannya bahwa ia hanya memilih pedang karena ia pikir itu keren saat ia lebih muda. Ia kemudian mengatakan mereka tidak harus memilih untuknya karena jalan itu adalah milik putranya dan keputusan harus darinya. Kembali ke masa kini, sang Sword Master mengatakan ia pikir bocah itu akan menjadi Sword Saint. Ia berbalik untuk pergi, tapi protagonis memanggilnya, tampak bingung dengan reaksi mendadaknya. Pria itu mulai berjalan dan pemuda itu mengikutinya tidak mengerti mengapa ia menjauh seperti itu. Kemudian sang tutor membungkuk dan mengambil surat rekomendasi yang sebelumnya dibuang sang pahlawan ke api. Tindakan ayahnya membuat sang penjelaskan
penjelajah waktu benar-benar terkejut dan benar-benar bingung. Dengan senyum di wajahnya, ia memegang surat itu dan mengatakan ia tidak akan bisa menandatanganinya dengan bulu itu. Adegan kemudian berubah ke akademi sihir yang besar dan megah tempat siswa baru berdatangan. Seseorang membaca surat dan berkomentar bahwa mahasiswa baru tahun ini tampak sebagai kelompok yang sangat berbakat. Seorang wanita berkacamata menyebutkan bahwa selain bangsawan penting, ada nama-nama besar lain yang tiba. Ia mengungkapkan yang mengejutkan semua orang bahwa bahkan putri kekaisaran akan mendaftar di akademi. Dengan tatapan terkesan, sang instruktur berkomentar bahwa ia sudah menguasai sihir dasar dan kekuatan turun-temurun keluarganya. Memegang dokumen, pria itu menunjukkan senyum puas karena ia tahu level siswa baru sangat tinggi. Sementara itu, di aula utama, seseorang bertanya apakah ada masalah dengan persiapan untuk dimulainya kelas. Pria itu kemudian menyatakan bahwa memiliki garis keturunan kelas 1 memasuki institusi sangat memuaskan bagi semua orang. Pada saat ini, pahlawan muda mendedikasikan dirinya untuk menulis di buku hariannya guna mencatat setiap detail penting dari kehidupan barunya. Berdiri di depan asrama Guild, sang Sword Master mengamati aktivitas dengan tangan bersilang dalam pikiran. Ia mempertahankan pose tegas, tetapi wajahnya memegang ketenangan seseorang yang telah memenuhi tugasnya membimbing penerusnya. Seiring berlalunya hari, suara langkah kaki di lantai menunjukkan bahwa 6 bulan telah berlalu sejak duel hebat itu. Waktu terbang dengan cara yang tidak masuk akal, dan protagonis berjalan melalui halaman, merasa bahwa persiapan berakhir dengan sangat cepat. Mendekati tutor, bocah itu mendengar bahwa ada banyak siswa lain yang telah melatih seluruh hidup mereka dalam seni arcana. Sang veteran menyatakan bahwa ia tidak punya banyak hak untuk bicara, tetapi meminta putranya untuk menjadi kuat dan tidak pernah menyerah pada pilihannya. Mendengar saran ini, mata bocah itu membelalak saat ia menyadari betapa ayahnya benar-benar peduli padanya. Dengan senyum di wajahnya, pemuda itu bercanda bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lebih mengintimidasi daripada ayahnya sendiri. Dengan senyum, ia menunjukkan bahwa ia akhirnya telah menerima takdir putranya. Dengan itu, sang penjelajah waktu mengatakan ia akan pergi dan mulai berjalan pergi sementara pria yang lebih tua itu memperhatikannya pergi. Memegang kertas resmi, bocah itu melihat tanda tangan Brian, yang akhirnya mengonfirmasi penerimaannya ke sekolah impiannya. Di tengah kerumunan, sang pahlawan mengikuti jalannya, mengetahui bahwa tantangan sebenarnya dimulai sekarang di dalam dinding-dinding itu. Ia menatap ke atas dengan percaya diri yang besar, merasa siap menghadapi misteri apapun yang mungkin ditawarkan akademi. Kemudian gerbang raksasa terbuka, melepaskan cahaya intens yang menandai dimulainya perjalanan epik bagi penyihir baru. Di depannya muncul akademi sihir yang megah, yang berdiri dengan indah di antara pegunungan dalam segala kemuliaannya. Suasananya meriah dengan beberapa siswa mengenakan topi penyihir mereka dan menembakkan percikan warna-warni ke udara untuk merayakan dimulainya kelas. Tepat di bawah, kita melihat band musisi gnome kecil bermain drum dan trompet untuk memeriahkan resepsi bagi semua siswa baru. Menatap langit, bocah itu memperhatikan siswa lain terbang dengan sapu dengan jubah yang terlihat seperti ekor tupai dengan cara yang sangat menyenangkan. Benar-benar kagum, pemuda itu berkomentar bahwa suasana di Akademi Kekaisaran Kirk sangat berbeda dari sekolah lama untuk pendekar pedang. Para musisi kecil melanjutkan pertunjukan ritmis mereka di tanah sementara protagonis mengamati setiap detail menarik dari dunia baru ini. Sambil berjongkok, sang pahlawan menganalisis makhluk magis dan bertanya-tanya apakah mereka semacam golem atau apakah mereka bekerja dengan prinsip lain yang tidak diketahui. Tepat saat itu, suara wanita memperingatkan bahwa jika ia terus membuang-buang waktu seperti ini, ia akan terlambat mendaftar. Ia terkejut melihat Isabelle tepat di depannya dengan senyum percaya diri dan dalam pose yang mengesankan. Berjalan bersama, bocah itu menyatakan bahwa ia banyak berlatih dan sekarang merasa jauh lebih kuat dan lebih siap daripada 6 bulan yang lalu dengan tatapan menantang. Gadis itu mengatakan ia tidak sabar untuk melihat kemajuannya dan mendorongnya untuk mencoba dan mengejutkannya lagi dengan kekuatannya. Menunjuk ke sekeliling, bocah itu memperhatikan halaman mulai kosong dan bertanya kemana semua siswa lain pergi. Si rambut merah menjelaskan bahwa yang lain mungkin sedang mengikuti ujian penempatan untuk mencoba masuk ke kelas 1 institusi. Ia merinci bahwa pendatang baru biasanya dibagi menjadi 2 kelas berbeda menurut jumlah mana yang dimiliki masing-masing. Namun, ada kategori khusus di atas semua yang lain yang dicadangkan hanya untuk anak muda yang dianggap sebagai keajaiban anak sejati. Tes ini berfungsi sebagai filter ketat untuk menemukan bakat terbesar melalui lingkaran sihir ungu yang memancarkan energi yang sangat kuat. Tapi yang mengejutkan sang pahlawan, temannya menyarankan agar ia menghindari ujian tingkat tinggi ini untuk menghindari masalah pada hari pertamanya. Isabelle menyatakan bahwa setiap siswa yang berhasil masuk ke kelas elit ini dianggap sebagai monster sejati dalam hal pertarungan arcana. Dengan nada serius, ia mengatakan bahwa semua orang di sana adalah bangsawan elit yang dilatih sejak lahir dan selalu dikelilingi oleh sihir yang paling murni dan paling maju. Bukannya takut, protagonis tersenyum lebar, menyadari bahwa di sana ia akhirnya bisa mempelajari sihir tingkat yang sangat tinggi. Memperhatikan perilaku bocah itu yang berlebihan. Dengan penuh kekesalan, gadis itu memegang kepalanya, menyadari bahwa memberinya saran adalah tugas yang sama sekali sia-sia. Sang pahlawan berkata jika dia penasaran, dia harus melihat sendiri apa yang akan dia lakukan. Tiba di halaman, mereka mendapati siswa lain sedang menonton ujian seleksi untuk kelas pertama akademi. Salah satu peserta merapalkan gelembung air untuk bertahan dari beberapa bilah sihir yang terbang ke arahnya. Serangan air itu berhasil menghancurkan proyektil tersebut dan si siswa merayakan kemenangan kecilnya dengan sebuah senyuman. Mengamati pemandangan itu, sang protagonis memahami bahwa tesnya adalah mengenai cara mengenai target menggunakan mantra serangan. Namun, saat itu ia merasa sedang diawasi oleh beberapa sosok bayangan dengan mata bercahaya di tengah kerumunan. Tiba-tiba seorang pemuda berambut putih
menarik perhatiannya dan menatapnya dengan tatapan superioritas. Inilah Zazin dari keluarga Jirosis dan dia mengatakan bahwa tempat ini bukan untuk orang biasa seperti pahlawan kita. Dengan nada sombong, bangsawan itu menyuruh anak laki-laki tersebut untuk segera pergi dari area itu. Dan tanpa bertanya, sang penjelajah waktu menjawab dengan tenang bahwa dia mendengar murid baru manapun bisa ikut serta dalam ujian tersebut. Zazin dan teman-temannya menertawakan keberanian anak itu karena berpikir dia punya hak untuk berada di sana bersama mereka. Saat itu juga, sang protagonis teringat peringatan Isabelle tentang monster-monster di kelas 1. Dia akhirnya mengerti bahwa siapapun yang bukan bangsawan benar-benar dipandang rendah di kelompok itu. Kehabisan kesabaran, anak berambut platinum itu mendorong sang pahlawan ke samping dan menyuruhnya untuk tutup mulut dan perhatikan saja. Seorang instruktur dengan tongkat berujung timbangan bersiap untuk mengevaluasi peserta berikutnya dalam tes seleksi. Zazin tersenyum angkuh saat beberapa bilah sihir diluncurkan untuk dia tangkis. Bangsawan itu kemudian berkata bahwa kelas 1 hanya untuk mereka yang telah berlatih sihir sejak kecil dan bahwa dia akan menunjukkan perbedaannya kepada mereka. Dengan mata yang bersinar, dia menyiapkan mantra es yang kuat untuk membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Dalam sekejap, pilar-pilar es raksasa menguasai seluruh arena, memamerkan kekuatannya yang sangat besar. Penonton terdiam dan terkejut melihat pertunjukan sihir dalam skala sebesar itu. Dengan mata terbelalak, sang pahlawan terkejut melihat skala sihir bangsawan tersebut. Kerumunan kemudian menjadi liar, memuji kekuatan luar biasa dari keluarga es yang terkenal, Jirosis. Siswa lain berkomentar bahwa itu bahkan belum semua kekuatan yang sebenarnya dimiliki Zazin. Dengan senyum puas, dia mengatakan anak itu sekarang sadar tidak ada tempat untuknya di sana. Sang protagonis mengakui bahwa sihir itu mengesankan karena merupakan hasil dedikasi seumur hidup. Namun dia kemudian berpikir bahwa meskipun begitu, itu adalah pemborosan kekuatan dan bakat yang sangat besar. Anak berambut platinum itu menjadi marah karena komentar tersebut dan bertanya dengan nada geram, "Apa katamu?" Mengabaikan ejekan itu, sang pahlawan hanya berjalan masuk ke arena untuk menjalani tesnya sendiri. Pada saat itu, dia teringat masa lalunya dan betapa keras dia berlatih untuk menguasai pedang sejak usia muda. Dengan senyum percaya diri, anak itu mengucap terima kasih karena demonstrasi bangsawan itu telah membuatnya lebih yakin. Teman-teman Zazin mulai tertawa dan mengolok-olok tongkat bulu yang dipegang sang protagonis. Mereka berkomentar bahwa mustahil untuk membidik apapun dengan barang sederhana dan murah seperti itu. Sang bangsawan bingung dan bertanya-tanya mengapa orang biasa itu mendapatkan kepercayaan diri dari sihirnya. Dia berpikir bahwa sihirnya seharusnya sudah sempurna dan tidak mengerti apa yang dimaksud anak itu. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Jirosis dan percaya sihir esnya tidak memiliki kekurangan. Dengan tangan di wajahnya, sang lawan bertanya-tanya mengapa dia harus menanggapi anak ini dengan serius. Instruktur bersiap meluncurkan bilah sihir untuk peserta berikutnya dalam tes tersebut. Dia berpikir bahwa murid baru tahun ini sama berbakatnya dengan rumor yang beredar, dan dengan kekuatan sihir itu, dia yakin bahwa Zazin akan menjadi perwakilan murid baru. Namun meski begitu, keringat di wajahnya menunjukkan bahwa dia memiliki sedikit keraguan. Instruktur itu bertanya-tanya apa yang telah dilakukan anak itu selama ini. Hanya berdiri di sana tanpa bereaksi. Dari kerumunan, salah satu bangsawan berteriak menyuruhnya menyerah saja jika dia bahkan tidak bisa membidik dengan benar. Tetapi sang pahlawan berpikir dalam hati bahwa anak itu tidak tersesat, melainkan sedang menunggu sesuatu yang penting. Dengan tatapan fokus, dia menganalisis lintasan semua bilah yang terbang ke arahnya. Proyektil sihir bersilangan di udara dengan kecepatan tinggi, menciptakan tantangan yang sangat sulit. Tiba-tiba, tongkat bulu pemuda itu mulai bersinar dengan energi api yang intens. Kemudian lingkaran sihir api terbentuk dan dia merapalkan mantra yang disebut pil perverbal. Sinar api yang kuat melesat melintasi arena dalam garis lurus, mengenai target dengan presisi. Dalam sekejap mata, kelima bilah jatuh ke tanah dengan lubang di tengahnya. Instruktur itu benar-benar terkejut dan terdiam dengan apa yang baru saja dia saksikan. Seseorang di kerumunan berkomentar bahwa itu sangat cepat sampai-sampai Anda hampir tidak bisa melihat dia mengenai targetnya. Teman-teman Zazin tertawa dan mengatakan bahwa dia gagal karena lubang di targetnya sangat kecil. Mereka melanjutkan ejekan mereka, mengatakan bahwa untuk bisa masuk, dia butuh sihir yang lebih baik. Bangsawan berambut platinum itu mengatakan dia penasaran melihat sihir anak itu, tapi tampak kecewa. Dengan itu, dia memunggungmi sang pahlawan dan mengatakan bahwa ini hanya membuang-buang waktu. Sang protagonis kemudian mendekati evaluator dan bertanya dengan wajah serius apakah dia gagal. Wanita itu terkejut dengan pertanyaan tersebut dan dengan cepat menyangkalnya, sedikit terbata-bata karena gugup. Dia mengonfirmasi bahwa dia mengenai kelima target dan lulus tes tanpa keraguan. Anak itu bingung dengan jawabannya dan bertanya mengapa dia lulus jika kerusakannya rendah. Instruktur kemudian bertanya padanya mengapa dia tidak menghancurkan target satu persatu jika dia begitu mampu. Instruktur kemudian bertanya apakah apa yang dia lakukan hanyalah tembakan keberuntungan karena itu terlihat terlalu mudah. Sang protagonis berpikir sejenak dan mengakui bahwa sihir lawannya benar-benar mengesankan. Namun pada saat yang sama dia menyaksikan pertunjukan kekuatan itu, dia memiliki ide yang sama sekali berbeda. Dia menjelaskan bahwa menggunakan begitu banyak mana dalam situasi